Namun mengingat keadaan saat itu, dia memilih untuk menggunakan nama samaran untuk mengurangi potensi resiko yang terkait dengan namanya. Gokil nggak sih 5 tahun cuy? Orang tua mereka juga nggak waras. Hi everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ke channel YouTube aku. By the way, yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, kalian jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang update informasi seputar industri hiburan Korea Selatan. Tapi guys, sebelum itu di sini aku merekomendasiin produk tonik yang aku pakai. Ini tuh adalah tonik dari Putri varian ginseng ya guys. Jadi buat kalian yang memiliki permasalahan rambut rontok, coba deh kalian pakai ini. Aku sendiri udah pakai ini lumayan lama sih guys, udah hampir 1 bulanan gitu. Dan hasilnya emang kelihatan sih, rambut rontok itu terlihat berkurang. Harganya juga murah banget sih guys, nggak sampai 20 ribuan kemarin aku beli. Terus buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan rambut yang kusam, kering, susah diatur, dan bahkan sampai kasar mungkin atau bau tapi nggak sempat untuk keramas, coba deh kalian pakai hairspraynya Miranda. Ini tuh benar-benar harum banget guys, serius. Buat kalian yang juga tertarik, bisa langsung cek tag produk aku ya guys. Alright cibroan, enough ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama di sini kita bakal bahas tentang bagaimana kisah yang cukup membuat kita juga sedih banget. Ini tuh adalah kisah dari mendiang Wisong yang baru saja dikabarkan meninggal dunia. Sekedar untuk informasi, Wisong adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan yang mulai debutnya pada tahun 2020 dengan album pertamanya yang bertajuk Like a Movie. Dan dengan cepat menjadi terkenal lewat lagu hits yang bertajuk Can I. Dia pun terus mendapatkan popularitas dengan lagu-lagu seperti With Me, The Day We Met Again, Incurable Disease, hingga lagu yang bertajuk One Year. Mungkin kalau di kalangan netizen Indonesia, dia itu terkenal dengan lagu yang ini guys. By the way, ini tuh judul lagunya adalah Insomnia, dan kalau tidak salah ini tuh adalah remake teman-teman. Selain jadi seorang penyanyi, Mendiang juga merupakan seorang songwriter loh guys. Dan jujur, aku baru tahu loh, ternyata beberapa lagu favorit aku itu juga dibuat oleh Mendiang. Salah satunya adalah lagunya Illy yang bertajuk Heaven. Ini lagunya benar-benar bagus banget, menyentuh hati banget. Terus lagunya Twice yang Dance the Night Away, itu beliau juga yang buat liriknya. Alright, jadi seperti itulah bagaimana sekilas informasi mengenai Mendiang Wisong. Lantas, apakah yang terjadi dengannya? Jadi guys, pada tanggal 10 Maret yang lalu, penyanyi yang berusia 43 tahun itu ditemukan dalam kondisi yang tak bernyawa. Menurut polisi dan pemadam kebakaran, sang penyanyi ditemukan pingsan di sebuah apartemen di Gwangjin-gu, Seoul sekitar pukul 6.29 malam. Keluarganya melaporkan kejadian tersebut yang lantas membuat petugas darurat dikirimkan ke tempat kejadian. Dan saat ini pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab kematiannya karena mereka yakin sudah lama berlalu sebelum ia ditemukan. Polisi lantas mempertimbangkan berbagai hal, salah satunya adalah kemungkinan overdosis. Mereka juga menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda aktivitas kriminal seperti penyusupan dari luar. Mereka lantas mengkonfirmasi bahwa saat ini sedang menyelidiki apakah ada surat wasiat yang ditinggalkan dan keadaan pasti seputar kematian Mendiang. Sementara itu, setelah mempertimbangkan dengan seksama, keluarga Wisong itu mengatur upacara pemakaman di Samsung Medical Center Funeral Hall pada tanggal 14 Maret, sehingga para penggemar, kolega, dan sesama rekan artis dapat memberikan penghormatan terakhir. Upacara pemakaman dan penguburan dijadwalkan pada pagi hari, tanggal 16 Maret di Gwangnyeong Memorial Park. Keluarga yang ditinggalkan awalnya berencana untuk menggelar pemakaman yang tenang, tetapi mereka kemudian memutuskan untuk mengizinkan para pelayat memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang penyanyi tersebut. Agensi lantas mengumumkan dengan mengatakan, aula pemakaman akan dibuka untuk para pengunjung yang ingin memberikan penghormatan terakhir mulai pukul 11.00 pada tanggal 14. Selain itu, pihak keluarga juga menyiapkan altar peringatan untuk dikunjungi. Beberapa rekan selebriti termasuk KCM, Kim Tae-woo, Lee Hyori, Yongtak, IU, Lee Hee-jin, hingga Sim Eun-jin dari Baby Fox, Lee Young-hoon dan juga Yoo Se-yoon dan lainnya mengunjungi aula pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mendiang. Dan guys, kalian tahu nggak apa yang nyesek? Jadi belum lama ini itu telah dikonfirmasi bahwa Mendiang mengejar karir musiknya dengan menggunakan nama samaran. Nama samarannya adalah Shin Jin So. Jadi, menurut laporan eksklusif dari Osen pada tanggal 15 Maret, komposer dan penulis lirik lagu yang disebut sebagai Shin Jin-soo untuk lagu Sandcastle oleh Davichi itu sebenarnya adalah Woo Song. Selain itu, dia juga terdaftar sebagai arranger untuk lagu tersebut.
FYI, Sandcastle itu ditampilkan dalam mini album Davichi yang bertajuk Season Note yang dirilis pada tanggal 16 Mei 2022 yang lalu. Lagu tersebut merupakan kolaborasi antara komposer Moon Ji-young yang dikenal secara profesional sebagai Moon Len Ji-young dan juga penulis lirik yang bernama Shin Jin-so. Dan sekarang ini terungkap nih guys bahwa Shin Jin-so adalah nama samaran yang ternyata digunakan oleh Mendiang untuk melanjutkan kontribusi musiknya. Seperti yang diketahui lebih lanjut bahwa sejak perilisan Fantasi yang merupakan bagian dari OST drama sponsor pada tanggal 2 Maret 2022, Wisong belum merilis musik baru kepada publik. Akan tetapi terungkap nih guys bahwa dia itu tetap aktif dalam pembuatan lagu di balik layar. Di sini ada seorang rekan dekat dari Mendiang sudah berbicara nih guys kepada Osen. Adapun untuk sang rekan dekat mengatakan seperti ini. Bahkan setelah menghadapi tantangan pribadi, Wisong bertekad untuk melanjutkan karir musiknya. Namun mengingat keadaan saat itu, dia memilih untuk menggunakan nama samaran untuk mengurangi potensi resiko yang terkait dengan namanya. Karena lagu tersebut dibawakan oleh artis lain, dia berharap agar musik tersebut dinilai hanya berdasarkan nilai artistiknya. Wah, tersentuh banget sih dengarnya. Beliau memang merupakan seorang seniman sejati ya teman-teman. Dia terus berjuang untuk menciptakan karya-karya yang dapat dinikmati oleh para penikmat musik. Adapun untuk Wisong sendiri sebelumnya menghadapi masalah hukum terkait tuduhan penggunaan propofol. Pada bulan Oktober 2021, dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun, beserta denda sebesar 60,5 juta Korea won, lalu 40 jam pelayanan masyarakat, dan pendidikan rehabilitasi narkoba wajib. Setelah proses hukum ini, Wisong memutuskan untuk fokus sepenuhnya pada musik sambil juga mengatasi perjuangan jangka panjangnya melawan gangguan panik dan depresi kronis. Penggunaan nama yang berbeda untuk komposisi lantas mencerminkan keinginan dari Mendiang untuk diakui atas karyanya, bukan atas kontroversi masa lalunya. Sekali lagi mengucapkan rest in peace. Semoga Mendiang dapat beristirahat dengan tenang dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Meskipun Mendiang mungkin sudah meninggalkan kita semua, namun karya-karyanya akan tetap kita kenang selama-lamanya. Dan jujur aku tuh bener-bener heran banget ya guys. By the way, disclaimer dulu, aku nggak ngebela tentang penggunaan obat-obatan seperti ini, nggak sama sekali. Tapi jujur aku tuh heran banget guys, karena ya kasusnya Wisong ini bukan yang pertama gitu loh. Sebelumnya juga terdapat beberapa idol bahkan sampai aktor yang juga menghadapi masalah serupa. Ya bener sih, kita tahu gitu bahwa terkadang public figure itu dituntut sempurna gitu, karena mereka seringkali dijadikan sebagai role model atau sebagai cerminan dan sebagainya. Ya kita tahu akan hal tersebut. Tapi apakah mereka sama sekali nggak bisa ya dapetin kesempatan kedua? Karena kalau aku lihat ada kok beberapa orang yang kasusnya itu bakal lebih parah gitu dan juga merugikan orang lain. Tapi mereka itu diberikan kesempatan kedua gitu. Namun untuk mereka ini apakah nggak bisa ya diberikan kesempatan kedua? Karena ya teman-teman, kemarin aku juga ngebahas ada seorang aktor yang mana kasusnya ini sebenarnya adalah dari tahun yang lalu gitu, dari tahun 2019 atau dari tahun berapa gitu. Pokoknya udah beberapa tahun yang lalu gitu, udah selesai dan dia juga udah kayak menjalani hukuman nih. Dan sekarang ini ya, dan baru tahun kemarin namanya itu mulai naik nih berkat dramanya yang juga lumayan banyak nih dikenal oleh orang gitu. Nah di saat namanya mulai naik, kasus ini kembali lagi nih teman-teman. Dan kalian tuh nggak, ada media yang seperti kayak nge-framing bahwa si aktor ini itu nggak melakukan banyak refleksi diri. Bahkan itu juga terjadi dengan salah satu idol favorit aku, yang mana meskipun dia udah menjalani hukuman dan sebagainya, dia tetap dihujat sampai sekarang. Dia muncul dikit aja itu dihujat. Bahkan nggak cuma netizen doang, tapi media juga ngebuat artikel yang seperti kayak menjelek-jelekannya. Lantas, apa sih yang diinginkan oleh mereka? Apakah mereka ingin bahwa orang-orang yang kena kasus seperti ini itu nggak melakukan apa-apa? Dan guys, gimana nih pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Next, ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang program yang bertajuk Under 15 yang sekarang ini ramai menuai pro kontra nih guys dari kalangan netizen. Under 15 adalah program survival dari MBN yang akan ditayangkan pada tanggal 31 Maret 2025 setiap hari Senin pukul 09.10 malam waktu Korea Selatan. Namun teman-teman, usai pengumumannya nih, program ini langsung menuai reaksi yang keras sebab banyak pesertanya yang masih berusia di bawah umur loh. Pesertanya itu berusia 15 tahun ke bawah nih guys. Bahkan yang termudanya itu usianya 8 tahun. Ya meskipun untuk acara ini bertujuan untuk mendapatkan girl group, akan tetapi ya guys, usia para kontestannya menimbulkan kekhawatiran di kalangan netizen. Dan gak hanya netizen Korea doang sih, namun netizen internasional juga menyuarakan hal yang serupa. Apalagi ya sekarang ini itu lagi marak isu grooming dan juga P-word.
Dan kini teaser video promosinya juga menarik perhatian netizen nih guys. Hal itu lantaran outfit yang digunakan oleh beberapa kontestan disebut kayak cukup terbuka dan tidak mencerminkan usia aslinya. Para netizen lantas menuntut produser acara tersebut untuk hati-hati dalam menampilkan para kontestan karena mereka masih di bawah umur ilegal. Dan masih anak-anak gak sih kalau 8 tahun 9 tahun, ya gak sih? Dan menanggapi hal ini, beberapa netizen Korea berkomentar seperti ini guys. Singkirkan acara ini, mereka gila. Sangat berbahaya. Aku ingin tahu orang gila macam apa yang buat ini. Jangan lakukan ini. Dasar negara pendukung aksi P-word. Ini benar-benar memalukan, serius deh. Hah? Apakah orang dewasa yang membuat acara ini? Gila, serius jangan ditayangin. Para B-word gila ini mengeksploitasi anak-anak. Alright, jadi dapat kalian lihat beberapa komentar dari netizen Korea, yang mana mostly banyak di mereka yang seperti kayak tidak setuju akan acara tersebut. Dan guys, nggak cukup sampai di situ saja ya. Netizen juga menyoroti bagaimana wawancara dari PD acara tersebut, di mana disebutkan bahwa ada juga loh pelamar yang ikut audisi untuk tampil di program tersebut masih berusia 5 tahun. Gokil nggak sih 5 tahun cuy? Dan mengetahui tentang hal ini, netizen Korea berkomentar kayak gini guys. Wah, dari awal konsep acara ini sudah sangat salah. Kita harus melaporkannya ke Komisi Komunikasi dan Perlindungan Anak Korea. Ini bikin aku muntah, serius. Orang tua juga dalam masalahnya. Serius deh, kita harus nge-cancel acara ini. Orang tua mereka juga nggak waras. Kenapa ya ngizinin anak usia 5 tahun buat ikut audisi? Apa mereka gila ya? Apa nih yang aku baca? Orang tuanya sini. Aku benci banget. Keserakan orang tua untuk membuat anaknya terkenal sungguh terlalu berlebihan. Well, kalau menurut aku nih, saya pribadi, jujur aku juga cukup khawatir sih ketika melihat anak-anak yang masih di bawah umur nih ikut acara-acara seperti ini. Kenapa? Karena yang pertama, industri idol itu bukanlah industri yang ramah. Kita semua udah pada tahu gimana kerasnya industri ini. Belum dari pelatihannya, belum dari ini itunya, bahkan sampai komentar-komentar netizen yang waduh komentarnya juga nggak pandang bulu teman-teman. Orang masih kecil aja, yang masih di bawah umur aja di komentar yang sangat-sangat parah banget. Dan nggak cuma itu saja, sama kayak netizen-netizen lain, salah satu kekhawatiran terbesarku adalah tentang orang-orang yang P-word, pedofil. Jujur kayak khawatir banget guys. Bah, di sisi lain aku juga paham ya. Mungkin untuk para kontestannya itu memiliki mimpi gitu ya kan, ngelihat idol mereka gitu sukses, lihat idol mereka di TV, mereka juga pengen nih gitu untuk dapat tampil di TV dan sebagainya. Dan untuk pihak orang tua mungkin mereka tuh ingin nih mendukung impian putri mereka sehingga memperbolehkan untuk mengikutsertakan putri mereka dalam acara tersebut. Ya bener sih, aku tahu juga kok, dan aku nggak menutup mata ya guys bahwa seperti yang kita lihat semakin sekarang banyak agensi yang menyebutkan idolnya itu dari usia yang benar-benar masih muda banget, belasan. Dan mungkin nih berdasarkan kacamata aku, kenapa sekarang itu banyak agensi yang menyebutkan idol dari usia yang benar-benar muda banget atau bahkan dari usia yang belasan, itu adalah supaya mereka itu atau grupnya nanti itu punya usia yang panjang guys. Misal mereka itu debut di usia 15 atau 16 tahun. Nah biasanya untuk kontrak sekali grup itu kan maksimalnya 7 tahun ya. Jadi ketika kontrak nanti selesai mereka berusia 23 tahun. Itu kan masih tergolong muda banget nih gitu. Habis itu nanti di 7 tahun yang berikutnya mereka berusia 30 tahun. Jadi ketika mereka berkarya mungkin selama belasan tahun, mereka itu masih dalam kondisi yang masih muda guys. Energi mereka juga masih prima. Apalagi mengingat untuk biaya pendebutan dari grup itu kan bukan murah guys, mahal ya kan. Jadi mereka tuh pasti pengen gitu grup ini bisa berumur lebih panjang. Mungkin itu kali ya, mungkin itulah alasan kenapa sekarang itu makin banyak yang debutin idol dengan usia yang benar-benar muda banget. Tapi meskipun demikian, ini tuh cukup mengkhawatirkan banget sih guys. Mengingat di usia itu mereka seharusnya dapat bermain bersama dengan teman-temannya, belajar dan lebih banyak lagi. Namun di usia seperti itu mereka harus berjuang gitu ya untuk mengejar impian mereka sampai bisa debut dan juga sukses menjadi seorang idol. Itu pun kalau mereka sukses, kalau mereka berhasil. Bayangin kalau mereka nggak berhasil, sudah kehilangan masa muda dan mesti belajar dari awal lagi jika pengen untuk melanjutkan ke karir yang berbeda. Karena kan selama belasan tahun mungkin mereka fokusnya di dunia idol guys. Ya mau nggak mau ketika ingin melanjutkan ke karir yang berbeda, mereka harus belajar lagi dari awal. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya akan isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Yusuf Kimpami dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone.
Teman-teman, di akhir video ini aku izin ya guys untuk nge-spill beberapa produk yang aku pakai. Ini adalah produk peeling solution dari Autumn Pure Nature. Jadi buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan kulit yang kusam, terus komedonya banyak, coba deh pakai ini. Aku sendiri usai pakai ini ya, usai pakai rutin, aku pakainya 2 kali seminggu. Itu ngebuat wajah tuh jadi lebih bersih, cerah, dan komedo itu terangkat. Dan harganya juga benar-benar murah banget guys. Dia itu start kalau nggak salah dari 30 ribuan deh. Tapi kalau aku ini beli 115 ribu kemarin. Ini yang ukuran 100 ml. Aku kemarin dapat harga diskon. Jadi kalau kalian dapat harga diskon, buruan deh check out. Dan waktu pakai peeling, kalian juga wajib pakai moisturizer sama sunscreen ya guys. Kalau moisturizer sendiri aku pakai produknya Veril yang moisturizing gel. Ini tuh ya ada pembantu untuk melembabkan, melembutkan, dan juga mencerahkan kulit. Harganya juga benar terjangkau banget kok guys, nggak nguras kantong. Terus kalau untuk sunscreen, aku pakai sunscreen dari Wardah. Ini tuh bagus banget sunscreennya, gila. Selain no white cast ya, ini tuh waktu dipakai adem dan juga cepat menyerap. Dan yang terpenting ini tuh cocok banget buat kondisi wajah aku yang berminyak dan rentan berjerawat. Untuk informasi, SPF-nya adalah 35 PA+++. Buat kalian yang tertarik untuk coba produk-produk ini, nanti bisa langsung mampir ke tag produk aku. Thank you so much.